Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala lahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita meningkatkan iman untuk mencapai daya takwa dari Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sebenar-benarnya haqqa tuqatih. Orang yang benar-benar bertakwa pada Allah yaitu mereka yang selalu menyesuaikan dirinya dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya atas dirinya, atas keluarganya, atas masyarakatnya, dan apapun peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada perintah, ada larangan. Perintah dari Allah berarti suatu yang mampu untuk dikerjakan oleh manusia. Manusia punya potensi untuk mengerjakan perintah itu. Ada larangan berarti adanya potensi manusia untuk melanggar larangan, maka adanya larangan itu. Jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Semua perintah Allah, larangan Allah memiliki dua dampak. Pertama, perintah itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakatnya. Perintah sholat misalnya. Sholat itu bermanfaat bagi dirinya, di mana semakin dekat dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin mendapatkan petunjuk rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu mencegah dirinya daripada berbuat keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebaliknya, apa masyarakat yang bisa dapatkan dari orang yang sholat tadi? Jamaah, masyarakat akan mendapatkan dari orang tadi itu, yang sholat tadi itu, tidak mungkin dia akan berbuat keji dan mungkar kepada masyarakat, dirinya dan juga masyarakat lainnya. Berarti apa? Ada kesinambungannya. Demikian juga larangan. Larangan Allah bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Apa manfaat bagi dirinya? Larangan, misalkan contoh, dilarang minum minuman keras. Ada manfaat nggak untuk dirinya? Ada. Sehat, ya kan? Dia tidak merusak dan sebagainya. Apa manfaatnya bagi masyarakat, orang lain? Ketika seseorang tidak melanggar minuman keras, masyarakat tidak akan mendapatkan dari orang yang mencegah dari minuman keras itu, dia tidak akan merusak yang lainnya, tidak akan merusak dirinya dan juga merusak lingkungannya. Jadi aman-aman saja. Maaf, hari ini seolah-olah sudah menjadi pembenaran umum. Tidak apa-apa, saya minum minuman keras. Yang penting untuk diri saya, orang lain kan nggak rusak. Coba, tidak apa-apa. Yang rusak, yang maksiat diri saya kan tidak merusak orang lain. Ya Allah, jamaah sekalian, ini pernyataan kekufuran. Kenapa? Melakukan suatu pelanggaran otomatis dan pasti. Jamaah sekalian, ketika dia melakukan suatu maksiat, akan merusak kesemuanya. Tatanan masyarakat akan rusak dengan maksiat itu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan kepada orang-orang yang mampu menjaga amal soleh? Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang, rasa tanam. Jamaah bisa paham bahasa tanam? Tanam itu ditanamkan, tanam itu berarti berbuah. Buahnya apa? Rasa kasih sayang sama makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dia tidak akan mungkin berbuat mungkar, keji kepada masyarakat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau iman dan amal solehnya itu ada. Muncul pertanyaan, Ustaz, gimana dengan orang yang sholat? Bukankah sholat itu juga bagian dari amal soleh? Iya. Tapi ingat, amal soleh tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya iman. Iman itu harus ada yang menyertai amal soleh. Kalau amal soleh saja kita lihat, banyak orang yang sholat seperti budaya. Budaya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya korupsi ya korupsi. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan dikira jamaah, maaf, jangan tersinggung, jangan dikira koruptor itu nggak sholat. Sholat nggak koruptor? Hah? Pergi haji nggak? Puasa nggak? Mereka lakukan itu semuanya, dilakukan semuanya. Ada dampak bagi masyarakat? Bukan dampak, kerugian. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan amal solehnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu menipu Allah, menipu. Dengan sholatnya itu menipu, dengan puasanya menipu, dengan umrahnya menipu. Di mana? Allah akan balas tipuan mereka. Kenapa? Mereka mengerjakan dengan malas, yang penting tampak pencitraannya, dan bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Berarti apa? Enggak ada dampak perubahan di dalam dirinya. Berarti dia hanya mengerjakan dengan faktor amal soleh, tapi tidak ada imannya. Tidak mungkin iman dan amal soleh itu akan ada dalam dirinya. Maka dalam surah Al-Hujurat Allah katakan, qalatil arabu amanna. Orang Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah beriman. Apa kata Allah dengan wahyunya? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Hei Badui, kau itu belum beriman, kau baru berislam, baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, belum masuk iman, baru Islam. Terus Ustaz, bedanya apa iman dan amal soleh? Jamaah sekalian, iman itu dan iman dan Islam dua hal yang berbeda. Islam itu menyangkut teknis pelaksanaan. Salat teknis, zakat bicara teknis, gimana cara berapa harus dikeluarkan, ya kan? Puasa bicara teknis kan? Syarat bicara pengucapan kan, teknis kan? Umroh haji bicara teknis kan? Teknis. Iman itu bicara hati. Makanya amal soleh itu bukan hanya Islam, iman harus ada. Makanya banyak orang yang tertipu. Ah, itu kan Pak Haji, itu kan bagus. Entar dulu. Lihat apa? Amal solehnya yang kita lihat. Ada iman enggak? Kalau ada iman, insya Allah amal soleh tertanam di dalam dirinya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berislam dan beriman. Yang hanya sekedar kita berislam, melaksanakan rukun-rukunnya dan sebagainya, perintah-perintahnya yang ada di dalam syariat itu saja, tapi mari lakukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan satu syarat lahirnya satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh itu dua hal yang enggak bisa dipisahkan dalam kehidupan anak manusia.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa selanjutnya yang terjadi? Bila sudah iman dan amal solehnya ada, jamaah sekalian, beda perilakunya. Walakin Allah baba ilaikumul imana wa jayanahum fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Akan tetapi Allah menambahkan iman dalam hatinya dan menghiasi imannya. Ya Allah, iman dihiasi, ditambahkan iman, wajayanum fi qulubikum, dan Allah menghiasi imannya dalam hatinya. Bayangkan, sudah dikasih iman, dihiasi imannya. Kemudian apa perubahannya terjadi? Konstruksi iman. Wa karimukum imanu, kemudian Allah menambahkan iman kepada dirinya, kemudian menjadikan dia, jemaah sekalian, menjaga diri daripada kekafiran, menjaga diri daripada kefasikan, wal isyan, menjaga diri daripada kemaksiatan. Jamaah sekalian, ini enggak main-main di dalam surat Al-Hujurat ini. Jamaah, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iman sudah ada, pasti Allah akan menghijab dirinya dari berbuat kekafiran, dari berbuat kekufuran, dari berbuat maksiat. Jadi enggak mungkin orang beriman itu berbuat kekafiran, berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Itu jamaah sekalian, yang hari ini telah hilang dalam hati umat Islam keimanan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya melaksanakan amal soleh, berbuat baik tanpa iman. Justru iman itulah yang melahirkan amal soleh, dan ini dikatakan sebagai sebuah ibadah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan diri. Sudah berapa lamakah kita jadi hamba Allah? Sudah berapa lama? Sudah berapa lamakah kita hidup di muka bumi Allah? Sudah berapa lama kita dinaungi sama langit, kemudian kita berpijak kepada bumi? Sudah berapa lama? Perjalanan kita tinggal sebentar lagi, kita akan meninggal semuanya. Dan itu tinggal menunggu waktu. Mari jamaah sekalian, kita untuk memperbanyak amal soleh, dan tentunya dilandasi dengan keimanan. Dua faktor cirinya tadi, amal soleh itu baik bagi dirinya, perubahan, dan baik bagi masyarakat akan menerima orang-orang yang berbuat amal soleh. Itulah dikatakan orang yang beriman dan beramal soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, betapa kegalauan akan menimpa kita ketika di masa-masa akhir kehidupan kita, kita tidak mempersiapkan bekal yang baik untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah, tolong ya, jangan spekulasi masalah umur. Jangan spekulasi masalah umur. Masalah bisnis, usaha, silahkan spekulasi. Hari ini rugi, besok untung, silahkan. Masalah umur, jangan coba-coba spekulasi. Ada nggak jamaah bayi yang baru lahir meninggal? Pernah ketemu nggak orang yang sehat suka olahraga meninggal? Pernahkah mereka mempersiapkan diri? Pernah nggak kita lihat orang sakit bertahun-tahun tapi masih sehat? Masih kuat dia. Jadi ini tidak main-main jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita merendahkan diri kita, ya, kita datang pada Allah
betul-betul jamaah sekalian, untuk apa? Untuk mau mengamalkan semua perintahnya dengan sungguh-sungguh dan mau meninggalkan larangannya. Bagaimana kiat-kiat sebagaimana judul yang diberikan kepada saya? Jamaah, hukum itu kan ada 5. Ada wajib, ya kan? Kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ada namanya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan orang bilang nggak apa-apa. Bukan, ditinggalkan itu rugi. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Sholat 2 rakaat ba'da subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikerjakan dapat pahala, kan? Lebih baik dunia dan seisinya. Ditinggalkan rugi, bukan tidak apa-apa. Tolong mindset tentang sunnahnya diluruskan kembali. Kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian paling bawah haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Insya Allah jamaah sekalian, kita semua ini insya Allah untuk yang bab wajib tidak ada masalah. Insya Allah sudah mengerjakan semua. Persoalannya apa jamaah sekalian? Tolong dong, yang sunnah ini pilihan, yang sunnah ini tolong dinaikkan menjadi wajib. Terserah pilih yang mana. Rasulullah itu menjadikan sholat malamnya wajib atas dirinya, bukan umatnya. Rasulullah itu menjadikan siwak, gosok gigi, wajib bagi dirinya, bukan pada umatnya. Sehingga semua sahabat pun juga punya amalan-amalan andalan. Sayyidina Abu Bakar itu jamaah, amalan andalannya sholat malam. Pulang dari masjid, isya, pulang ke rumah, sholat terus, lail. Sampai capek, sampai kemudian witir, tidur. Sayyidina Umar beda lagi. Ya kan, kalau pulang malam dia biasa tiduran sebentar, habis begitu bangun langsung dia sholat malam, tahajud, karena syaratnya tahajud tidur dulu. Sayyidina Utsman andalannya apa? Sedekah. Yang lain juga dikerjakan, cuma andalannya sedekah. Sayyidina Ali amalannya apa? Karena dia miskin dan papa, dia belajar, ya kan, ngajar. Sayyidina Bilal andalannya apa? Jaga wudhu, ya kan. Kalau kita ditanya, amalan andalannya apa? Sholat 5 waktu. Itu namanya amalan standar, bukan amalan andalan. Puasanya kapan? Ramadan. Bedanya apa? Kita sama anak kecil yang baru belajar puasa, baru belajar sholat, bedanya apa? Sudah tua. Ibadahnya persis anak kecil yang hanya mengerjakan yang wajib saja. Tolong dong. Nah, yang sunnah jadikan yang wajib. Misalkan aku mau jadikan sholat sunnah rawatib wajib atas dirinya, bukan orang lain. Silahkan memacu diri untuk mengerjakan yang ibadah sunnah. Pilihan yang mana silahkan. Jadi yang sunnah dinaikkan menjadi wajib atas dirinya. Yang mubah oke, enggak. Makruh mendekati ke bawah haram. Insya Allah kita tidak mengerjakan perbuatan haram. Tapi tolong dong tingkatkan ibadah. Amal solehnya apa? Yang makruh diturunkan untuk diharamkan. Apa yang makruh? Apa? Banyak kan kita ngerjain apa? Rokok itu makruh. Ada mengatakan haram, ada makruh. Tolong dong yang makruh diturunkan jadi diharamkan atas dirinya. Sehingga apa? Ada tambahan nilai ibadah kita, amal soleh kita. Orang rokok itu kan kasihan yang lainnya juga kan, menyengsarakan orang lain. Apa amal soleh begitu? Enggak, amal kalau mau sendiri tutup rokok, isap sendiri, asapnya sendiri, khusus sendiri, jangan yang lainnya. Kalau enggak, kasihan orang lain dong. Berarti tidak ada amal soleh dalam dirinya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di penghujung khutbah ini kita rendahkan diri kita, kita tundukkan wajah kita rendahkan kesombongan-kesombongan yang mungkin menempel dalam diri kita, kesombongan kekuasaan, kesombongan keharta, kesombongan kekayaan dan sebagainya. Mari kita rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang pandai untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu ya Allah yang ahli ibadah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang selalu menegakkan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang Engkau sayangi ya Allah, hamba-hamba yang Engkau berkahi dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innal amru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa salliman qaribat ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.